Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alika Anwar dari kelas 8A kelompok 5, mewakili presentasi sejarah kebudayaan Islam, seni budaya dan seni sastra. Anggotanya adalah Rega Sefania Usman, Salma Alika Anwar, Sausan Alifa Sopiandi, Siti Nafisa Dawiyah, Julhairi Al-Faqih. Seni budaya peradaban Islam. Dalam bidang seni budaya, sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni, dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi, pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Apabila setelah kegiatan penerjemahan berbagai macam buku dari Yunani, India, Byzantium, dan Persia ke dalam bahasa Arab, perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya dan sastra seperti seni arsitektur. Seni arsitektur ini sangat digemari oleh para khalifah. Seni arsitektur ini sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan. Khalifah Abbasiyah tidak segan-segan mendatangi arsitek-arsitek dari Byzantium, Yunani, Persia, dan India untuk mendesain bangunan dan mengajarkan seni arsitektur bangunan kepada orang Abbasiyah. Bukti dari kemajuan peradaban seni arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah masih dapat ditemukan sampai saat ini. Keindahan gedung-gedung, istana, madrasah sebagai peninggalan Daulah Abbasiyah. Seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah ternilai sangat tinggi. Banyak bangunan dan kota-kota dibangun dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Di antara kota-kota itu adalah kota Baghdad, kota Samarra. Kota Baghdad dibangun tahun 760 M pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Pembangunan kota ini melibatkan 1.000 orang ahli bangunan, terdiri dari arsitek, tukang batu, tukang kayu, pemahat, pelukis, dan lain-lainnya yang didatangkan dari Suriah, Iran, Basrah, Mosul, Kufah, dan daerah-daerah yang lainnya. Biaya pembangunan kota ini mencapai 4.833 dirham. Kota Baghdad dibangun berbentuk bundaran sehingga disebut kota bundar. Dikelilingi 2 lapis tembok besar dan tinggi. Bagian bawah melebari 50 hasta dan bagian atas 20 hasta, tingginya 90 kaki. Di luar tembok dibangun parit yang dalam yang berfungsi ganda sebagai saluran air dan benteng pertahanan. Di tengah kota dibangun istana khalifah diberi nama Qasrul Zahab yang melambangkan kemewahan dan kejayaan. Di samping istana dibangun pula Masjid Jami Al-Mansur. Kota Samarra. 5 tahun setelah kota Baghdad mengalami kemajuan, Khalifah Al-Mutasim billah membangun kota Samarra. Di kota ini terdapat istana yang indah dan megah, masjid raya, taman kota dengan kotak bunga-bunga yang indah, dan alun-alun untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dibangun pula pusat-pusat pembelanjaan dan pusat-pusat pelayanan publik. Selain pembangunan di kota-kota tersebut, 2 kota suci Islam, Makkah dan Madinah, juga tidak terlepas dari sentuhan seni arsitektur para penguasa Daulah Abbasiyah. Terlebih Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Menurut tradisi, setiap penguasa muslim pada masanya masing-masing turut ambil bagian dalam renovasi dan pembangunan 2 masjid suci kebanggaan umat Islam tersebut. Seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusat para penyair dan sastrawan, bahkan hampir seluruh khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Berikut beberapa penyair dan sastra yang terkenal saat itu.
1. Abu Atayyah 760.000 sampai 841 M. 2. Abu Nawas 741 sampai 794. Abu Tamam W 847 M. Abu Turri 821 sampai 900. 5. Al-Mutanabbi 900 sampai 61 sampai 961 M. Kota Baghdad terkenal dengan kisah yang mengelenda di kalangan umat muslim, yaitu cerita tentang 1001 malam Alfu Lailah wa Lailah yang ditulis oleh Musyair Ibnu Fakti. Ya, segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.